Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Agus Mulyadi, 24 tahun ya, masih single. Di sini rata-rata usia berapa ya? Jadi ini saya cerita sedikit. Jadi selepas, oh ya silakan nanti panggil saya Agus, nggak usah pakai Pak kayak tadi, panggil Beb nggak apa-apa. Jadi tahun 2009 itu saya lulus SMA. Saya waktu itu pengen banget kuliah, tapi ternyata nggak bisa karena biaya kuliah mahal. Kebetulan pas ketika saya masuk kuliah, adik saya yang pertama masuk SMP, yang kedua masuk SMA. Jadi bareng. Jadi kalau saya memaksakan kuliah, bapak saya semakut mungkin ya. Tahun 2009 kemudian saya merantau ke Jogja. Saya kerja jadi jaga warnet. Bukan jaga warnet ya, OP warnet ya, biar lebih keren ya. OP warnet, bukan jaga warnet ya, camkan itu tolong. Jadi saya jaga warnet di Jogja. Warnet itu kan jaga warnet, OP warnet ya, maaf ya. OP warnet itu pekerjaan yang sangat membosankan. Jadi, oh ya maaf, aku yang ngomong bahasa Jawa bisa ya, nggak apa-apa ya. Saya harap semua tahu ya. Nah, pas jaga warnet kan gawean sing boseni ya. Jadi ono wong teko main mas, 2 jam wis aku napani duit saya bingung kuwi. Jadi ora gawean liya menjagong nek operator paling rada gerak ketika ana wong sing njaluk tulung mas iki tulung duluke apa. Nah, ono dari situ kemudian saya mikir iki gawean kok ketoke ora ono penak-penake ngene gawean ini nganggur gogok sing tak tunggu-tunggu nek pas sing main gitu. Aku coba lihat ning arep Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi salah satu-satunya hiburan ini ya ono Mbak Ayu nyetak ngeprint tapi hiburan itu biasanya cuma seminggu sekali. Biasanya ketika ada pas cetak KRS itu lagi hiburan, aku udah semangat gitu. Tapi biasanya oke wong lanang, soalnya warnet sing oke main biasanya wong lanang ya. Semenjak itu kemudian selama jaga warnet saya itu banyak baca blog. Jadi karena nggak ada kegiatan, tidak ada kesibukan, saya sering buka-buka internet. Kemudian saya menemukan banyak sekali blog yang terkenal. Jadi waktu itu banyak sekali, misalnya Terselubung, kemudian ada malesbanget.com, kemudian banyak sekali blog-blog yang konten-kontennya saya sangat suka untuk saya baca. Nah dari situlah kemudian saya mikir, saya nganggur, nggak ada kerjaan, kenapa saya nggak bikin blog? Akhirnya saya bikin blog dan kemudian saya mulai menulis di blog. Jadi saya tanya dulu di sini, ada yang sudah punya blog? Semuanya saya harap semuanya sudah punya. Saya harap ya. Langsung tak presentasi aja ya. Saya harap semuanya sudah punya. Saya harap. Jadi blog adalah situs web yang berisi tulisan, artikel atau informasi bermanfaat yang diupdate secara teratur dan dapat diakses. Jadi di sini yang punya blog pakai apa? WordPress, Blogger ya. Tapi sudah punya semua ya. Saya harap sudah punya, jadi nanti biar gampang. Nah, apa yang bisa sampean lakukan dengan blog ya? Pertama, menyalurkan hobi. Kemudian menyampaikan pendapat, membuat bimbingan, sarana konteksis, sarana curhat, dan sumber penghasilan. Jadi saya mikir gini, kalau curhat di Facebook itu yang baca di konco-konconya. Jadi teman Facebook kan terbatas, maksimal hanya setahu saya sejauh ini masih cuma 5.000 mentok. Apalagi Twitter nggak bisa curhat, cuma 140 karakter. Mau curhat kok Pak 1 4 loro 4 3 4 4 curhat macam apa itu?
Nah, saya dengan blog sebagai personal branding yang baik dan berpengaruh. Nama saya Agus Mulyadi. Saya pikir gini, saya pikir itu Agus Mulyadi itu nama yang eksklusif, nama yang khusus dan tidak ada orang lain yang punya. Tapi ternyata banyak orang yang punya nama Agus Mulyadi. Ketua DPRD Sukabumi itu namanya Agus Mulyadi. Direktur Metro TV itu namanya Agus Mulyadi. Ketua cabang Telkomsel di daerah Madura dan Jawa Timur itu namanya Agus Mulyadi. Bahkan boleh percaya boleh tidak, dulu waktu saya masuk SMA ada yang namanya Agus Mulyadi. Jadi satu sekolah itu namanya Agus Mulyadi ada 2. Pas pembagian kelas kita bingung, akhirnya kita pingsut gitu. Karena yang namanya Agus Mulyadi ada 2 dan dia itu tetangga saya. Masih satu desa tapi beda dusun dan namanya Agus Mulyadi. Nah itu saya protes. Lahirnya orang bulan Agustus, jenenge Agus. Aku lahirnya bulan Agustus, jadi semula berdali aku. Aku semuanya ekonomi, bapak orang kreatif. Aku semuanya ekonomi, disebut ekonomi. Jadi bapak aku yang kreatif ya. Nah, akhirnya saya menggunakan blog sebagai personal branding saya. Saya membuat blog namanya agusmulyadi.web.id. Saya isi kontennya dan saya isi terus berkala, saya nulis artikel di dalamnya dan akhirnya blog itu populer dan di Google itu masuk ke daftar pencarian. Ketika dengan tulis nama Agus Mulyadi di Google, yang muncul akan blog saya. Bahkan untuk foto akan selalu foto saya yang muncul di situ. Jadi kalau orang Agus Mulyadi saya cari di Google, yang ketemu pasti Agus Mulyadi saya. Iki loh Agus ini. Ini blog saya. Yang muak silakan. Enggak ada kresek kan lo ya? Oke, saya tanya, ada yang tahu Kevin Anggara? Ada yang tahu ya? Ya, Kevin Anggara adalah seorang penulis blogger muda. Dia kemudian rutin mengisi tulisan-tulisannya di blog, kemudian bikin video dan sekarang terkenal. Bahkan dia kemarin setahu saya dia ikut membintangi film Ngenes yang dibikin sama oleh Ernest Prakasa. Raditya Dika, saya yakin saya tidak perlu menjelaskan karena semuanya tahu. Raditya Dika itu besar karena blog. Tulisan-tulisannya dulu, blognya dulu bukan raditya.com tapi Kambing Jantan. Itu buku pertama dia dan tulisan-tulisannya di blog kemudian dibukukan dan akhirnya difilmkan dan akhirnya dia sampai sekarang jadi besar, menjadi terkenal. Nah ini saya mungkin banyak yang belum tahu. Wih, sebelumnya minta maaf saya minum dulu ya. Cangkemku garing. Boleh kita minum ya? Nah, blog ini namanya Diana Rikasari. Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu? Diana Rikasari itu dia blogger yang khusus membahas tentang dunia fashion. Jadi hampir semua kontennya dia tuh isinya foto dia dengan baju-baju, kemudian outfit yang menarik dan dia foto dan akhirnya blognya terkenal. Jadi setiap kali ada perusahaan fashion yang punya produk pakaian baru pasti yang disuruh coba yang pertama kali dia, namanya Diana Rikasari. Jadi kalau misalnya Wardah mengeluarkan produk hijab baru yang disuruh coba namanya itu Diana Rikasari. Apa kerjaannya dia itu cuma nganggo klambi, copot foto, ngeblok nganggo klambi, copot foto, ngeblok nganggo klambi, copot foto, ngono terus sampai kiamat ya. Jadi begitu terus dan dia dapat uang. Padahal dengan ngerayain klambi oleh duit, kena tenang aku gelem nek ngono ya. Jadi ngerayain klambi oleh duit dan klambinya dipek. Bayangkan berapa jumlah pakaian yang sudah dia punya selama bertahun-tahun ya. Nah kalau ini namanya The Naked Traveler blognya, yang punya namanya Trinity. Dia terkenal gara-gara menulis blog tentang catatan perjalanan dia. Jadi dia piknik ke sana kemari, kemudian dia tulis catatan perjalanannya dan bukunya, akhirnya tulisan-tulisan di blognya akhirnya dibukukan dan dia dapat uang dari situ. Kebetulan Trinity itu satu penerbit sama buku saya. Saya kemarin tahu jumlah royalti yang dia dapat 1,5 miliar dari blog. Hanya karena dia piknik
nulis. Tidak seperti kita ya cuma piknik foto upload ya wis tanpa ya wis gimana tak ada ngomongnya. Tapi itu beda, dia jalan-jalan nulis, dia merasakan apa yang masyarakat situ rasakan, dia menulis bagaimana harga tiket masuknya berapa, terus wahana apa saja yang ada, bagaimana cara ke tempat wisatanya, berapa ongkos yang dia dihabiskan, dia tulis. Dan banyak sekali hotel-hotel atau biro wisata yang menawarkan dia jalan-jalan gratis, namanya Trinity. Nah saya tanya ya, ini foto saya dan editan. Saya boleh cerita ya, tahun 2013 saya punya teman namanya Dani, dan itu dia fans berat JKT48. Suatu saat dia ngajakin saya nonton konser. Mas, ayolah dalam konser JKT48. Bayar saya ketemu, gue dulu bisa salaman. Salaman, yang salaman dah saya ketemu, nah kan kok gak bersalaman, gue cawi hilang nih. Sama sekali tidak ada ala ya. Oke, saya punya lagu JKT48 ya. Saya punya 2 lagu, tapi punya 2 lagu bukan berarti fans ya. Punya lagunya bukan berarti fans. Ingat itu, camkan ya. Jadi aku karena kanca aku download ke. Aku download lagu ini nanti lalai lagu itu ora tak hapus. Nah si Dan ini ngerti nih aku di lagu nih, nganggep aku fans. Padahal kudu. Nek seneng karo personile, yo ayo lumrah kan. Nah, gara-gara itu akhirnya saya buat editan ini. Foto saya itu yang kiri Nabila, yang kanan Nauzubillah. Jadi tahun 2000 saya tak mau bisa, aku juga garing nih cangkemnya ya. Tahun 2013 itu Dani ngajakin saya nonton konser. Saya tolak halus-halus, tapi berkali-kali dia terus memaksa. Akhirnya aku jajal ngedit foto bareng Nabila. Tak neke si Dani gue. Bila Dani tidak mikro Nabila ya aku tahu. Gue rasa ngajak ya aku foto meneng. Rasa ngajak itu konser. Nabila sih dalam foto aku, orang aku sih dalam foto Nabila. Dan si Dani percaya. Goblok tenan Dani. Percaya. Wih, dianya aku sih tahu foto Nabila. Sampai berminggu-minggu Dani kagum, kok bisa kagum ya aku dikoneksi ke konco-koncoku, padahal editan tak aku sih ya. Suatu saat sebagai seorang yang lembut kan, saya tidak membohongi Dani berlama-lama, akhirnya tak mengedan itu foto gue aslinya bohong editan. Tak kandani nih, foto itu cuma editan. Iya ya, saya juga heran. Nah, akhirnya Dani itu merajuk ke saya, wah, kita nombok tolong aku diedit ke. Akunya, dan ini akhirnya dari edit ke. Rumah saya itu dekat kompleks tentara, jadi aku jajal biar oke, kita edit ke. Tapi ini ngarepnya orang hingga tentara jajal wali kumek, aku wali kumek tak edit ke. Saya kira cuma bercanda, waktu itu hujan deras. Dan ini berat, ngemek motor gue, bener-bener serius pengen diedit ke. Iya, megang motor tentara itu, padahal saya cuma guyon, kan dan sama motor tentara. Aku tidak bisa wani memenuhi tak edit. Padahal motor itu sedang dinaiki oleh tentara yang sedang berteduh. Dia orang Melayu, dia alasannya Pak Jamiro, lahir memek. Laganya takon jam. Tapi dia menerobos hujan itu. Hujan deras, dia menerobos karena rumah kampung saya sama kompleks akademi militer itu ada hadapan, dan kebetulan saya waktu itu sering nongkrong di depan gerbang akademi militer itu. Akhirnya dia pegang si motor tentara itu, aku mikir wah ternyata ini orang serius. Dia benar-benar ngebet nyedam dengan foto JKT48. Akhirnya tak edit gitu. Wah si Dani seneng banget, senengnya meluwi bodoh. Edit foto ini nyebar berita kuwi, kanca-kancane ngerti wah ternyata ono wong sing sok ngedit foto bareng artis. Padahal aku yo
Orang soalnya dimingkat bisa kok gue mengaruh Dani gue. Nah Dani karena Dani itu penggemar band seberat JKT48, dia kenal banyak kenalan sama Gota ya, Gota garis keras itu. Konsolnya aku lah garis miring ya, pokoknya selalu. Nah kemudian si Dani itu foto saya edit dulu dari foto profil. Aku buat bulan gaman buatan editan. Aku lihat tegel tak dari konco-konco ini dari editan, tapi aku tegel. Aku ingin melihat bagaimana si Dani menikmati masa-masa iso bangga atau foto Rosa waktu itu foto melodi. Nah berita itu nyebar, konco-konco ini akhirnya jalur telur Dani kalau ngedit foto nih buat aku. Bukan hanya Dani toh, waktu itu sampai sehari itu 70 orang yang minta tolong dieditkan fotonya sama saya, ya kan? Sebagai pria yang juga butuh duit, ya. Akhirnya tak saya duitkan jasa edit foto bareng member JKT48, dan dalam sehari puluhan orang yang inbox, Mas tolong dieditkan dong, tolong dieditkan fotonya bareng Kinal, bareng Melody, bareng Nabila dan lain-lain. Nah, kemudian saya mikir, wah satu editan saya hargai, editanku 30 nanti saya ke 30.000 sampai 50.000, dan banyak orang yang tetap mau. Karena saya kasih tahu, penggemar JKT48 itu loyal dan militan, dan rela nabung pirang-pirang dino mikir gitu foto dia gendem. Pokoknya ingin video foto kecil kan. Nah, akhirnya berita itu nyebar. Iya. Berita itu nyebar. Akhirnya saya coba bikin editan lain. Editan ini kemudian saya posting di Facebook agar orang tahu ini loh ada yang namanya Agus Mulyadi, dia tukang suka edit foto. Kalau mau edit foto bareng artis atau tokoh idola kalian silahkan hubungi saya. Waktu itu saya dapat dulu sampai beratus-ratus ribu, jauh daripada kerjaan dari Jagawan sehari. Waktu itu saya dapat cuma 30 sampai 40 itu sehari. Tapi gara-gara tersebut ya saya tahu dulu atau satu editan itu cuma 20 menit atau setengah jam. Nah, sehari waktu itu kalau wah oke. Pokoknya waktu itu game ngetren ganti-ganti serigala. Wah cah cilik-cilik mas, ini mas. Bareng sama Jessica Mila gitu. Nggak orang aku kelingan, ada anak Nusa Tenggara, cah cilik, mas aku tolong dieditkan. Kirim foto ini mas, aku tak kirim lewat pos kok iya. Saking ngebannya kalau Jessica Mila. Dan aku, wah ternyuh rasanya itu. Kalau Alex Ferguson, karena kebetulan saya penggemar Manchester United ya, aku cari ini. Kalau lain. Sama Pak Jokowi, sama Pak Karno. Orang ngundang ya. Sama Paul McCartney, ini musisi idola saya, dia gitaris The Beatles. Sama Melody ya, sama Kinal ya. Dan yang paling ini saya menikah dengan Andrea. Dia artis FTV idola saya, namanya Andrea Dian. Area FTV ini LLA Iko Mopang, dan semuanya aku mesti nonton. Kita ceritanya, ini salah satu editan yang membuat saya berhenti ngedit foto. Saya sekarang sudah tidak mengedit foto ya. Jadi ceritanya begini, suatu saat saya ditelepon sama orang. Halo Mas Agus, ya saya sendiri. Mas Agus ya? Iya saya sendiri. Ini siapa ya ganti Indra Bimo? Tak boleh itu bujuk gedenya. Ternyata suaminya ini Andrea Dian. Wah dia. Ini seperti penjara ya Wah. Aku seneng ini. Nah, dia bilang gini, Mas Agus kenapa harus istri saya yang Anda edit? Nah, aku
wah sorry banget mas, sorry banget. Ini aku paling ngefans banget sama istri sampean. Jadi FTV apapun, sejelek apapun FTV-nya, asal istri anda yang main, saya pasti nonton. Jadi saya ngefans banget sama Mbak Andrea ini. Nah, kemudian dia bilang gini, wah ini kalau saya tuntut Mas Agus bisa kena sampai 40 juta mas. Kalau di penjara bisa sampai 2 tahun. Gimana mas? Mau saya laporkan atau aku mikir wah Agus wis ngeblank aku mikir aku mikir penjara. Wis aku mikir wah ini penjara. Aku cari cilik wong ini kalau kampeni wong narapidana liyane aku pikiran saya langsung wah enggak karuan. Akhirnya dia bilang, oke mas, saya maafkan, tapi ada syaratnya. Mas Agus sekarang nyanyi, syaratnya nyanyi, kan aku geli. Jadi kamar saya itu ada kamar loteng, saya tidur di atas, di bawah itu banyak tetangga-tetangga saya. Aku waktu itu telepon kau nyanyi, yang telepon gue, kau nyanyi deh, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Ulangi lagi, kalau ngomong aku, limo aku ada. Saya bisa mesti kira pakai aku sekentir ya nanti. Setelah itu, oke mas, saya dimaafkan ya? Iya dimaafkan. Ternyata itu orang radio Prambors mengerjain saya balik kota. Aku iseng setelah hari harga diriku tak ganting benar. Jebul minggu garapi ya, aku ketemu kau pengen tak kampung. Iya. Kemudian saya berpikir gitu, waduh, sekarang itu Ganindra Bimo yang palsu, besok jangan-jangan Ganindra Bimo yang asli. Saya mikir gitu karena setelah saya pikir-pikir, saya edit foto itu, foto yang saya edit itu, fotonya saya ambil dari Google dan saya tidak punya hak cipta atas foto tersebut. Jadi yang punya hak cipta foto walaupun di Google, di Google itu foto boleh dipakai ya, tetapi tidak boleh dikomersilkan. Saya kan edit, saya jual, bayar kan, berarti saya kena hukum. Karena waktu itu foto dari Google itu hanya boleh dipakai, setahu saya hanya boleh di internet tok, itu pun yang tanpa watermark dan dikasih sumber. Itu aturan penggunaan foto dari Google. Tapi saya kan tidak seperti itu, karena foto itu saya edit, saya menolong golek jasa editan, ya aku tak ada, otomatis saya mengambil komersil dari foto tersebut. Akhirnya aku berhenti. Wes, waktu itu jeneng Agus Mulyadi terkenal banget waktu itu sebagai tukang edit foto. Jadi kasus edit foto itu hanya berjalan selama 2 minggu. 2 minggu aku sudah 2 minggu tak. Terus baru oke gimana ya? Coba kemarin meneng, ngatur meneng, ya. Tapi saya beruntung karena ketika masa edit foto itu sudah habis, kisah tentang edit foto itu saya abadikan di blog. Saya pikir wah ini salah satu momen dalam hidup saya, ini cocok untuk saya tuliskan di blog. Saya punya blog pribadi, saya tulis. Nah, ini tulisan saya. Gara-gara jasa edit foto barang member JKT48, tulisan ini saya posting di blog dan kemudian saya diundang ke banyak stasiun televisi. Ini waktu di Danang sama Dato di net, di komen, ini talk show sama di Sule, ini di Ciklo TV, di Dewan, kemudian ini di Bukan Pak Mata. Tapi di sini asli bukan editan, asli. Soalnya rumor-rumornya itu orang percaya. Oh juga ada tulisan bang. Jadi ini asli, saya masuk TV beberapa kali waktu itu hanya gara-gara kasus editan. Nah saya merasa bersyukur karena setelah itu blog saya kemudian berkenal. Blog saya kemudian diliput banyak sekali media waktu itu, mulai dari merdeka.com, Yahoo dan lain-lain meliput blog saya. Dan akhirnya tulisan-tulisan di blog saya bukukan. Ada banyak penerbit yang menawarkan saya untuk membuat buku. Nah dari itu kemudian mulai titik balik hidup saya. Akhirnya saya punya buku, tulisan-tulisan blog saya dibaca banyak orang, kemudian banyak orang yang menjadi pelanggan blog saya, dan itu kemudian titik balik hidup saya. Karena setelah itu saya tidak jaga warit lagi, saya
fokus untuk mendapatkan uang dari dunia tulis menulis, juga dari royalti buku ini, dan penghasilannya dari buku sangat lumayan. Satu buku saya dapat royalti bisa sampai 8 juta, jauh dibandingkan dengan gaji dari Cigawan. Kemudian saya disering suruh dinulis di berbagai media, dan itu salah satu titik balik saya, dan itu gara-gara ngeblog. Saya merasa bersyukur karena saya jadi orang yang beruntung karena menuliskan cerita di blog. Seandainya dulu saya tidak menulis kisah, edit foto itu di blog, mungkin ya sudah, karir saya berhenti setelah saat edit foto itu wis entek dan tidak ada lagi yang tersisa. Tapi untunglah saya menulisnya itu di blog. Nah, itu cerita dari saya. Salah satu fungsi dari blog yaitu agar orang tahu siapa kita. Jadi ketika punya blog dengan nama kita sendiri dan orang cari nama kita di Google, orang akan tahu siapa kita, dan blog kita itu yang bisa nakrik di nomor pertama asalkan kita rajin update blog. Itu salah satu fungsi besar dari blog yang ingin sekali saya tularkan kepada kalian semua. Menulis di blog, rutin menulis di blog ya. Maka saya tanya di sini, sudah punya blog kan? Sudah ya. Kemarin dari panitia bilang kapan harus menulis di blog. Ya terserah, blog-blog sampai orang ngurus kan. Apa urusanku kan? Sampai nulis orang nulis ya aku tetap mangan ya. Tapi saya sarankan tulislah secepatnya. Jadi saya merasa orang yang terlambat mengenal blog. Saya baru mulai rutin aktif menulis di blog tahun 2013, padahal jauh sebelum itu kan 2012, 2011 saya punya banyak sekali cerita-cerita yang menarik, dan itu tidak bisa saya tuliskan di blog karena saya sudah kadung lupa. Itu sudah terlalu lama. Jadi blog juga sebagai sarana untuk mengingat sesuatu yang unik, yang menarik dan seru di dalam hidup kita. Itu salah satu fungsi blog. Bedanya dengan media, jika media kan lebih ke pemberitaan, sedangkan di blog itu bersifatnya personal gitu. Nah, saya langsung mulai ke 3 teknik menulis ya. Saya mulai dulu. Di sini punya blog, apa yang kalian tulis di blog? Saya tanya satu-satu, ya nggak satu-satu, kemeng ambigu ya. Jadi saya tanya satu-satu, apa yang kalian tulis di blog? Hah? Curhatan, diary, terus? Masih tak mungkin dikit ya. Tapi dijawab nggak apa-apa. Apa yang kalian tulis selain curhatan, diary, fanfiction? Apa yang kalian tulis? Saya sebut sama seperti kalian di blog. Ini beberapa yang saya tulis. Saya punya blog namanya gusmulyadi.web.id. Blog itu jenisnya blog personal. Blog personal, jadi saya menulis apapun kisah tentang saya, tentang teman-teman saya, tentang pemikiran saya tuliskan di situ. Tapi sangat rugi jika blog itu digunakan hanya untuk curhatan. Oke, blog memang untuk curhat ya, tapi sangat rugi jika hanya untuk menulis curhatan. Saya juga gini-gini, saya juga pernah alay ya. Saya menulis tentang celana dalam. Saya tulis ya. Saya salah satu penggemar pecinta cawet Indomaret. Dan saya merasa nyaman, saya merasa seperti punya chemistry gitu ya. Jadi ada ikatan batin gitu dengan itu. Saya tulis hal yang sangat personal seperti ini pun saya tulis di blog saya. Saya suka sama kopi Torabika. Ketika saya ngopi saya harus Torabika, dan itu saya tulis juga tentang cawet Indomaret, tentang sandal swallow. Saya nyaman sekali dengan sandal swallow, dan itu saya tulis. Banyak sesuatu yang sangat personal itu bisa ditulis. Itu jadi pertanyaan, kenapa orang-orang itu bilang, oh saya nggak ada ide untuk nulis, persetan. Jadi kalau Anda bilang, wah aku nggak ada ide nulis, loh kok sok banget dengan, oh saya nggak ada waktu untuk menulis. Loh kita punya waktu sama, sehari 24 jam ya. Sama kayak orang sholat misalnya,
orang sholat, wah aku nanti waktu rumah sama sing sholat ini bingung sing pengangguran kabel kok piye. Jadi ada banyak sekali waktu yang sebenarnya bisa kita cari, bisa kita sisihkan untuk menulis. Masuk ya dalam seminggu kita nggak ada waktu luang untuk menulis, ya pasti selalu ada, entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali akan selalu ada. Untuk bahan banyak sekali. Kalau kalian tidak bisa menulis tentang kalian bisa menulis tentang teman-teman kalian atau lingkungan kalian. Ini waktu saya di talkshow saya tulis. Ketika saya di sana saya ketemu Sule yang ternyata sangat tatoan gitu, saya tulis segala hal yang kemudian saya ketemu sama Rini Idol, saya tulis semuanya. Saya di ruang ganti itu saya ketemu Rini Idol, tapi saya nggak tahu kalau ternyata dia itu ini. Nah baru setelah kita naik, loh itu sebenarnya Rini Idol kan. Padahal kita tuh di make up di ruang yang sama, jadi saya nggak tahu. Terus kemudian saya melihat sisi lain dari Sule itu nek syuting itu kayak gendong merokok itu, Mas syuting buat rokok maju. Saya tidak tahu hal yang seperti itu kan sebelumnya, sampai akhirnya kemudian saya diundang di talkshow dan saya tahu pengalaman. Jadi nek saya ini takutnya sampai TV mas sekolah tadi. Dari kakak ini saya sombong saya. Dulu saya tidak pernah naik pesawat, tapi sekarang sekolah Bali. Waktu yang dia takutnya taruh pesawat, pesawat televisi, aku umur lawas. Ada, tapi sekarang gara-gara blog, saya sering diundang kemana-mana, saya naik pesawat berkali-kali dan itu juga saya tulis, itu pengalaman yang baru. Bahkan beberapa tahun lalu saya naik pesawat kelas bisnis, duduknya ada pada depan pramugari, rasanya berbeda. Saya tuh kalau di pesawat itu selalu kagum dengan pemandangan di luar. Senengannya kalau di sini pinggir, panik kok ngene-ngene. Tapi waktu itu pas di Jakarta diundang di ini talkshow waktu itu pesawatnya pesawat kelas bisnis, wah ngarepku orang pramugari, wes orang jodoh fokus nih ngarepku. Lawan yang mulai indah ini banget sing jowo kan, itu pengalaman-pengalaman yang menurut saya tulis di blog dan ternyata banyak orang yang suka. Ini selfie sama Rini Idol sama Andre Sule, itu yang saya tulis. Saya punya kucing, saya tulis. Ini cerita sedih karena saya punya kucing, itu 5 kucing itu mati berturut-turut. Dan ini saya tulis waktu saya menguburkan. Ini kucing mati, ibunya juga mati dan saya menyaksikan dia sekarat karena kena racun. Wah rasanya pengen nangis hati saya. Saya membesarkan kucing itu dan ternyata diracun sama orang. Oh, itu saya tulis tuh kisah-kisah yang akhirnya mati dan saya sempat ini dia masih hidup keracunan dan tak cekoki batu degan kan kalau katanya lah masa mari masih kamu kalau udah itu contoh untuk menetralisir racun saya cekoki batu degan berkali supaya dan tetap mati dan akhirnya saya melihat detik-detik dia dicabut nyawanya. Aduh sakit. Hah? Oh, ojo aku tak merasa berdosa. Wah, aku ini aku wah. Kudune ciu ya. Ini kan ironis, anak kucing itu berdiri di samping yang lain ibunya. Ini aduh aku ternyuh rasanya. Mendarat ini aku larang ini bebas milih ya. Ini ya, kucing yang saya kuburkan. Anaknya tinggal 4, akhirnya mati 2. Saya kubur lagi. 3 bulan mati lagi. Tinggal 1 belum mati. Jadi masih menunggu yang 1 kelihatannya sekarang sudah hilangnya. Itu yang saya tulis. Kemudian waktu saya menolak pelegalan nikah sesama jenis, waktu itu ini yang saya bilang, saya selalu tidak suka jika blog itu hanya digunakan sebagai sarana curhat.
ada banyak sekali pemikiran kita yang bisa kita teruskan di blog. Misalnya waktu itu saya menolak pelegalan nikah sesama jenis. Itu saya bukan anti LGBT ya, karena banyak saya sudah di Mojo. Mojo itu bentuknya ada juga yang gay. Tapi saya tidak anti LGBT, saya anti pernikahan LGBT. Jadi kalau ada gay, ya wes, sungkem orangnya dari aku rasanya orang pedang-pedangan ya. Kalau mereka lesbi, mereka ya tugas kita kan hanya menyadarkan, tidak untuk menjauhi. Jadi bencilah LGBT-nya, tapi jangan benci orangnya, itulah. Tapi kemudian ketika ada mereka nikah sama jenis, wah ya saya bereaksi, saya merasa perlu mendiskriminasi. Yang saya jadikan ilustrasi kan Sombong kan nikah sama Patrick itu ya, pas bukan anak kerang. Episode anak kerang dia bisa seolah-olah. Nah, LGBT itu ya apa kok saya cerita sedikit ya. Jadi saya begini gini, ketika LGBT orang gay bisa nikah, pasti orang tidak akan berpikir untuk sembuh. Itu jadi mikirin ini, wah mau pak aku mari, wong toh nikah ya iso. Jadi itu yang saya tolak. Jadi orang LGBT itu sembuh ketika semakin dipersempit geraknya. Jadi ketika LGBT kok dibolehkan untuk nikah, nah, itu mereka justru semakin tidak punya kesadaran untuk sembuh. Itu yang ingin saya suarakan. Ini pengalaman bermain film. Elek ini aku tahu tidak main film ya. Cok kaget. Jadi mana ngakeh. Saya diajar film sama Den Bagus Singarso waktu itu di jadi anak SMA. Alhamdulillah saya masih cukup lucu wajahnya, masih cocok sebagai anak SMA. Itu saya tulis karena itu pengalaman yang unik bagi saya. Saya juga curhat, saya ditolak cewek dan saya tulis di situ. Judulnya penolakanmu waktu itu. Itu saya juga nulis. Jangan kira saya alay, enggak, bukan alay, saya juga pernah alay. Guru saya itu pernah bilang, kalau kamu berani jatuh cinta, kamu juga harus berani cintamu jatuh. Aku berani jatuh cinta, tapi Ranya mau ternyata jatuhnya cepat. Jadi kelas 2 SMA ya aku seneng kalau konco ya orang ayu banget. Tapi karena kita duduknya jajaran, jadi meeting Krisno jalanan coba sekolah kuliner. Nah, kemudian saya suka tak tembak ini waktu itu. Nek nolak itu apa-apa, aku wis nek ditolak iki wis aku wis wedok menang kok, lanang menang nembak, wedok menang nolak, kabeh wis di posisi dhewe-dhewe. Tapi aku sing ra nyonggo nek nolak iki jem. Jadi ya benar sebut saja bunga ya. Saya Mas Bung. Tarungan. Sesuk makan bagasi. Aku langsung minta ngomong ya wis makan bagasi. Aku langsung ngomong bunga aku iki seneng karo kowe. Ngerti dia jawab. Ya, tapi aku ora maklas. Ya aku batene iki aku begini Mbak. Kita nembak ora kok. Kok ora kosong gitu. Nah itu yang saya tulis pengalaman yang senang dan sedih. Aku ini ditolak iyo aku, tapi tidak menyangka kalau bakal semak kelas itu. Jadi, itu yang saya tulis. Jadi kisah-kisah seperti yang sederhana itu saya tulis lagi ya. Ini juga waktu saya suka sama orang, tapi ternyata dia sudah punya pacar. Saya tulis juga. Saya kisah-kisah asmara selalu saya tulis karena bagi itu saya pernah bikin buku ya. Jadi tulisan di blog saya itu saya bukukan. Nah, buku ketiga ini yang menginspirasi saya tulis ini. Buku saya yang ketiga itu saya tulis untuk si dia, bahwa begitu romantis ya. Jadi saya punya teman namanya Irwan Bajang. Irwan Bajang itu nikah dan mas kawinnya buku. Wah ini romantis sih namanya. Kemudian bos saya di Mojokerto namanya Putu Dea. Dia nikah, souvenirnya buku. Wah ini romantis juga. Ya, akhirnya saya walaupun saya belum nikah, saya juga pengen mencoba romantis kan.
Saya bikin buku, wah nih kata pengantarnya tak kayak manis-manis. Nih halaman persembahan tak terus dengan sehari sebelum buku itu naik cetak dan sebelum wis deyang. Wah, wis dey pacar ternyata. Wah buku langsung tak tarik wah tak hapus apa halaman persembahan. Wis kasih udah ditulis ya. Tarik kok deh. Aku kan gampang pikiran soalnya. Nah, cara saya seni itu ya, jadi saya merasa sudah dekat sama dia. Dia kan kuliah di Jakarta. Bahkan ketika dia ngurus beasiswa, itu yang ngurus saya. Emailnya saya tahu, bahkan akun Facebook, Twitter dan lain sebagainya saya tahu. Karena dia ngasih tahu. Sebagai pria yang gegeran, saya kan merasa wah kita cuma sama aku. Tiba nih, wah, Rai dengan video tak kampret. Itu saya tulis juga, walaupun itu sakit ya, tetap saya tulis. Tapi kan saya samarkan namanya, enggak saya tulis si siapa, Deknen, si Bunga, ya orang. Itu saya tulis. Ini waktu saya merancang bendera Prancis waktu itu dalam banyak itu yang saya tulis ya, banyak sekali. Ini sama bisa baca di agusmulyadi.co.id dan coba buka di daftar isi, nanti kalian bisa tahu tulisan-tulisan apa saja yang saya tulis. Jadi dalam satu blog itu ada pertama curhatan. Saya tidak melarang kalian curhat di blog, itu hak kalian curhat. Pertama tulisan itu pertama ya. Kedua pengalaman yang kalian dapat, pengalaman sama teman-teman, pengalaman piknik atau pengalaman dharma wisata, pengalaman mengikuti event-event yang menarik, itu tuliskan itu. Dan kemudian yang ketiga itu pemikiran, kalian punya opini itu tulis. Jadi ketika misalnya tadi ada LGBT, kalian gimana, menolak atau setuju? Kalau ada LGBT kalian menolak atau setuju? Tulis itu. Kalau kalian menolak, tulis itu. Jadi ketika ada kerusuhan antar agama itu tulis agar orang semakin paham bahwa Indonesia itu memang beraneka. Jadi jangan sampai ada pertengkaran, itu tulis karena itu pemikiran kalian dan itu akan berguna untuk orang lain. Materi pelajaran tulis. Saya punya blog khusus yang isinya materi pelajaran, full semua materi pelajaran. Pengunjungnya sehari 5.000 pengunjung sehari. Blognya mbahkarno.blogspot.com. Itu saya ambil kontennya itu dari buku ajar sekolah elektronik, karena sekarang siswa biasanya males download buku sekolah elektronik, makanya saya coba download itu, kemudian saya bagi per part agar orang lebih mudah, dan ternyata pengunjungnya banyak, anak SMA, SMP, dan itu menurut saya kebanggaan, kepuasan batin tersendiri ketika ada orang mencari tugas kemudian datang ke blog saya, kemudian bisa mendapatkan apa yang mereka cari. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Tentang uang sekarang ya, mungkin banyak yang bilang blog itu dapat duitnya dari mana gitu ya. Ada banyak sekali cara yang bisa didapatkan dari blog. Pertama iklan ya. Kalau saya cari duit lewat blog, saya jualan buku, karena buku saya promosikan. Makanya setiap kali ada postingan akan selalu ada gambar buku saya yang bisa dipesan, dan mereka bisa pesan buku saya, dan itu yang salah satu pemasukan dari blog saya. Yang kedua adalah job review. Ini yang sering ketika blog itu pengunjungnya banyak, tulisannya bagus, akan selalu ada perusahaan yang memberikan pekerjaan review untuk blog kalian. Kemarin saya baru saja dapat, saya disuruh nulis tentang wirausaha mandiri expo. Saya dibayar 2 juta untuk satu tulisan, saya dibayar 2 juta. Mungkin buku aci oke nih. Di nomor beras. Iya. Gara-gara itu saya ketemu banyak orang. Kemarin saya wawancara sama anaknya Jokowi, Gibran. Saya bertemu orang-orang banyak itu yang sering kali saya dekatkan. Kenapa itu sangat berguna? Karena banyak pengalaman yang bisa didapatkan, banyak job-job review yang mungkin menanti kalian, banyak uang yang bisa didapatkan dari blog. Ada satu teman saya yang kerjanya hanya ikut kontes blog, karena blog juga sering ada kontes blog dari ini, perusahaan
B perusahaan C, dia rutin mengikuti kontes. Saya dulu juga gitu, saya rutin mengikuti kontes dan medianya lumayan, ada dapat HP uang jutaan rupiah, itu yang sering saya lakukan dulu. Sekarang kalian kalau mau blog itu ikut kontes bisa juga. Nah, ini mungkin materi tambahan dari saya. Zaman sekarang itu orang kalau buka HP, buka internet biasanya lewat HP, tidak lagi lewat desktop atau PC. Bisa dilihat ya, jadi pengguna web itu sekarang 49%, tapi terus berkembang dan sekarang bisa sampai 85%. Komputer desktop itu perkembangannya cuma 46% dan tablet biasa sebagai tetap smartphone ya. Smartphone itu sangat mempengaruhi. Sekarang kalian buka Facebook itu lewat komputer atau lewat HP? Saya tanya. Saya yakin semuanya, hampir semuanya lewat HP ya. Ini materi tambahan dari saya. Kalian sudah punya blog di zaman sekarang, buatlah blog yang friendly sama smartphone. Pertama paragraf pendek. Jadi kalau tulis paragraf itu nggak usah panjang-panjang. Jadi pendek-pendek, 2 3 kalimat, 4 kalimat, 5 kalimat, jangan lebih. Soalnya kalau dibaca di HP, paragraf panjang itu tidak berhenti-berhenti. Itu bikin mata pembaca itu lelah. Kemudian template responsif. Template responsif itu mungkin nanti akan saya ajarkan nanti sore. Template responsif itu adalah blog yang template-nya ketika dibuka di HP ataupun di komputer atau tablet dia menyesuaikan. Jadi seringkali ada website yang ketika dibuka di HP ada harus diperbesar sendiri. Ada kan? Itu sangat tidak nyaman untuk membaca. Itu. Kemudian gambar yang kecil. Saya katakan gambar kecil karena kalau untuk blog itu kalian nggak usah pasang upload gambar dan besar-besar, paling cuma 600 pixel atau berapa kan. Ketika kalian upload di Facebook pun gambar sebesar apapun gambarmu itu akan tetap jadi standar maksimal cuma 130 KB. Kenapa? Karena Facebook kan juga dia punya kuota, dia tidak pernah mengizinkan gambar besar, dia selalu bikin gambar itu sekecil mungkin agar mudah di load ketika dibuka ringan. Bulan terakhir minim widget itu ya. Sekarang widget itu ornamen. Biasanya blog-blog baru itu wah seneng kayak jam online lah ya kan, pakai jadwal sholat, kayak jam dewi ada jam lah ya apa gue itu lah rasanya buka blog nulis kalau jam ya kan. Itu yang kita tekankan, blog sekarang nggak usah kebanyakan nggak usah kebanyakan widget. Jadi cukup konten sidebar yang cocok, sidebar yang bagian kanan itu cuma arsip saja. Nanti saya terangkan. Nah, ini kelebihan baik ya. Pertama konten orisinil, gaya santai, personal, informatif, jenaka atau menghibur. Saya bilang orisinil pertama, orisinil itu karena itu tulisan kalian sendiri. Orisinil, jadi kalian pakai bahasa kalian sendiri. Zaman sekarang itu banyak blogger dari Sulaiman, Magelang, dan musik gue. Ada ya? Banyak orang nulis gue. Padahal kalau ngomong gue ya orang pantas so, ya kan? Lu dari mana lu? Wah, gue dari Jakarta nih. Mina, minta gendul gitu ya. Oh, itu masuk depan belok Iwan. Belok Iwan. Jadi kalau memang itu ingin kalian orisinil, gunakan bahasa biasa kalian praktekkan sehari-hari. Tidak harus gue ya terlalu Jakarta sentris. Saya gunakan saya, itu jauh lebih menarik untuk orang-orang yang ingin menampakkan blog sebagai identitas. Gaya baca santai, tidak orang terlalu serius blog itu. Wong sampean iki ora serius, sing serius ki sholat serius, blog rasa. Sesuk ki ning akhirat ora ditakon ning kubur so, apa blogmu? Ora ditakon nang sapa Tuhanmu kan. Apa kitabmu sapa nabimu wis kuwi. Ora apa blogmu, ora ditakon. Malaikat tak ngurus ini. Sifatnya personal, lah ini bedanya blog sama media. Media itu dituntut untuk netral, tetapi kalau blog itu personal, jadi kalian bisa menyelipkan pandangan-pandangan kalian di artikel di blog tersebut. Itu. Kemudian informatif, jenaka dan menghibur. Itu konten-konten lokal itu. Jadi kalau orang misalnya ini orang Jawa semua ya, ada yang bukan orang Jawa? Hah? Satu aja. Tapi itu keluar sebelah. Jadi ada dua.
mengedepankan konten originalitas daerah. Jadi makanya ketika saya menulis saya banyak menggunakan kata dilala, mbok menowo, ya kan? Jadi ada kata-kata bahasa Jawa yang selalu saya pertahankan agar sisi lucunya tidak hilang. Gitu. Jadi kalau kalian nulis, kalian orang Jawa pertahankan beberapa istilah Jawa yang memang tidak bisa dibahasa Indonesiakan. Jadi pertahankan itu. Itu yang ingin saya sebarkan untuk kawan-kawan semua. Itu visi saya juga karena banyak sekali sekarang kawan-kawan saya itu. Jadi orang bikin blog, setahu saya anak-anak muda itu kiblatnya setahu saya 3, Raditya Dika, Bena Gribo, sama Alin Sidlicius. Itu yang sering saya. Ada yang tahu? Bena tahu? Sidlicius tahu? Tahu ya? Orang ngerti? Sakit nambah. Ini mau Pak Dewi. Jadi itu kiblat yang sering dijadikan sebagai panduan. Oke lah, meniru gaya bahasa boleh, tapi jangan terbawa dengan katalog gue. Itu yang ingin saya sebarkan pada kalian. Mulai sekarang ya, kalau punya blog pakai katalog gue, usahakan ganti ya, usahakan ganti pakai saya yang lebih formal, lebih baku untuk daerah. Itu jauh lebih baik menurut saya. Kalau mau orang Jakarta ya silakan pakai katalog gue ya. Kemudian tampilannya simpel sederhana. Kalau orang itu enggak ada salah, sering menemukan blog ketika dibuka langsung itu musiknya. Saya pernah di kantor itu waktu rapat buka blog langsung itu musik. Wah, bingung ini. Tahu ini. Dunyang kalau bose. Pengen dalam musik aku harus nginem kok, please ya. Aku harus di MP3 rasa bos tapi musik neng blogmu. Aku tidak pengen musik ini YouTube. Wes orang sing tak senengi lagune Adele sama aku bisa buka diri, tidak perlu dikasih musik segala macam. Selain mengganggu itu juga membuat berat blog karena blog harus menurut MP3 kan, bukan konten. Proporsional itu kalau blognya warnanya putih, ya tulisannya hitam. Jangan blognya tulisannya backgroundnya putih, tulisannya kuning, ya kan? Jangan blognya backgroundnya warnanya hitam, ya kan? Tulisannya warnanya coklat. Ini ngajak gendut. Apa ini maju ya? Saya kadang sering menemukan blog itu yang, backgroundnya warna hitam, tulisan coklat atau biru atau sama-sama warna gelap, sehingga kalau ingin buka harus memicingkan mata, harus mengerutkan dahi, kan harus teliti. Jadi proporsional cara warna juga. Kalau backgroundnya hitam, pakai tulisan putih. Begitu sebaliknya, kalau backgroundnya putih pakai warna-warna gelap. Jadi agar kontras. Tapi yang paling nyaman itu background putih, tulisan hitam. Itu yang paling nyaman menurut banyak orang. Itu yang paling nyaman. Tidak penuh widget sudah saya sampaikan tadi, dan yang terakhir responsif yang tadi saya sampaikan. Template responsif itu ya ketika dibuka di HP, di tablet atau di PC sekalipun templatenya menyesuaikan. Itu ini matur suwun. Itu selesai materi dari saya sore ini. Saya menerima tanya jawab di sini karena saya sebenarnya dikasih slot 2 jam, tapi ini berapa jam? Cuma satu jam. Nah itu mungkin nanti nggak sampai setengah 6, mungkin sampai jam 5 ya. Saya kasih waktu setengah jam untuk tanya jawab siapa yang mau tanya. Saya punya buku 3 untuk yang bertanya. Saya punya 12 ya. Silakan yang kalau mau tanya akan saya jawab sebisanya ya. Ini siapa yang milih siapa ya? Saya, Mbak Wito. Ya saya Ciro Pak ya, 4 satu ya. Perkenalkan, nama saya Ella Octaviani. Sebelumnya tadi kan udah dijelasin apa manfaat blog, kayak bisa sampai diundang ke acara-acara TV, terus dapat honor atau gimana. Tapi yang saya ingin tanyakan itu, ada nggak sih sesuatu yang nggak enak yang pernah kejadian sama Mas Agus selama menjadi blogger,
misalnya saya nulis tentang yang LGBT, misalnya ada orang yang protes, Mas, kenapa nikah itu Mas Agus gak setuju? Kan itu kan nikah itu kan untuk mencari kebahagiaan. Orang bilang gitu kan. Saja, nah itu memang di Al-Quran, ajaran orang Islam ya, di Al-Quran memang dilarang. Dan dia bilang, wah, nah itu Mas, kelemahan sama itu sampai nggak bisa bantah. Misalnya bilangin kalau Al-Quran pun dibantah, apa bedanya dengan jurnal ilmiah gitu kan? Banyak orang yang memusuhi saya gara-gara tentang LGBT itu. Jadi ada beberapa konten yang dulu saya pernah nulis Jokowi dan saya diancam dibunuh. Iya, saya diancam dibunuh. Matanya aku. Kayak digawean. Jadi ada beberapa suka duka, tapi tergantung tulisan. Jadi ketika ada orang yang nggak suka sama tulisan kita, kemudian kita diteror atau dia lain, itu biasa. Tapi kalau jangan takut nulis loh. Saya cerita gini, saya tidak lantas untuk menakut-nakuti kalian. Jangan takut nulis, karena kebetulan yang saya tulis itu sesuatu yang berat. Jadi mungkin banyak orang yang berkepentingan. Tapi kalau kalian tulis mungkin kritik itu boleh, tapi ya jangan terlalu frontal. Kalau dalam artian kalian masih cak SMA, aku bukan yang ngeremehin cak SMA, tapi kalian masih cak SMA ya. Jadi aku biar bisa SMA. Tapi aku SMA ya ini orang wani apa-apa. Tapi setelah punya teman itu saya mulai berani nulis yang frontal gitu. Banyak itu beberapa dukanya, terus saya diancam ya, terus orang tidak memberi komentar yang buruk karena kita jelek. Saya kasih tahu, kalian mengikuti pelatihan ini itu tidak lantas akan menjadi kalian penulis yang bagus. Saya katakan, pelatihan itu hanya akan membuat kalian menjadi penulis yang baik, bukan bagus. Hanya baik toh, tidak bagus. Karena urusan bagus itu urusan jam terbang, urusan kebiasaan. Pelatihan itu hanya membuat kalian jadi penulis yang baik toh, belum mesti. Jadi kalau kalian di sini datang kemudian berharap menjadi blogger yang tulisannya bagus, ya itu tidak akan terjadi. Karena yang saya tawarkan adalah mulailah menulis yang banyak agar tulisan kalian bagus. Di awal-awal tulisan biasanya orang banyak akan nyinyir. Tulisannya kok elek tuh ya biarkan saja. Kalau ada orang komen begitu kan, memang kita nulis tidak mungkin langsung tulisan itu langsung bagus. Itu beberapa duga. Tapi banyak sukanya. Misalnya ada banyak orang itu, ada pembaca yang ngefans, boleh baca boleh tidak, aku dijak kawin dari pembacaku. Aku boleh yang ini, tapi pembaca aku ngajak aku nikah. Hah? Masa yang gitu orang, sorry kok bos. Ada juga fans yang misalnya liburan ke Amerika atau ke Jepang, kemudian beliin oleh-oleh, Mas ini untuk Mas Agus, so dikasih kaos, dikasih cindera mata, dikasih note dan lain-lain. Itu salah satu sukanya ketika jadi blogger dan punya pembaca. Kadang seringkali ada pembaca blog yang ngajak saya, Mas, ngajak aku nonton, ngajak mimpi, makan di kafe dibayari. Itu salah satu beberapa suka yang saya dapatkan selama ngeblog, karena tulisan saya dibaca banyak orang. Kalau dukanya ya akan selalu pasti ada, tapi ya itu akan semua kegiatan pasti ada suka dukanya kan. Ya sepaket, tidak boleh cuma suka tok itu nggak boleh. Itu yang jawaban saya. Mungkin kalau tidak puas ya Pak ya, semoga puas ya. Jawabannya sama cuma itu, jadi sukanya banyak tapi dukanya juga ada. Nah dukanya yaitu tulisan kita buruk, kemudian dijelek-jelekin, tulisanmu pendek. Walaupun yang komen itu biasanya pakai anonim, mungkin karena demi dengan kita atau gimana, itu biasanya ada itu. Banyak akun, biasanya orang yang nggak suka ada haters. Karena kalau kita nulis yang lurus saja itu akan aman ya. Kadang nulislah seperti yang melawan arus gitu. Karena ingat, sesuatu yang mengikuti arus itu cuma ikan mati dan tai. Ya, hanya itu. Jadi jadilah ikan yang selalu berenang melawan arus gitu. Ya, jadi kalau nulis jangan terus formal. Kali-kali tulislah sesuatu yang di pandangan masyarakat umum berbeda. Karena di dunia ini selalu ada dua sisi pandang. Misalnya gini,
ada suami istri ya, dia pengen pergi liburan, rumah ditinggal, baiknya lampu matikan atau dihidupkan? Si istri pengen itu lampu dihidupkan agar hemat, tapi si suami ingin lampu itu hidup agar seakan-akan ada orang dan tidak ada orang yang berniat maling di rumah itu. Kedua-duanya punya maksud yang baik ya, tapi berbeda sisi. Yang satu pengen biar hemat karena tidak dipakai kok lampu dimatikan kan maniman. Tapi si pria juga mikir kalau lampu hidup orang akan mengira bahwa rumah itu ada orangnya, dan orang kalau maling akan berpikir dua kali. Lah ada dua hal yang sama-sama baik, tapi seringkali yang dikira cuma satu toh, cuma si istri toh, ya wanita kan selalu benar ya. Jadi itu nggak ada itu mungkin aku pateni ya. Kadang orang tua sering gitu, padahal kita ada hal-hal yang mungkin yang baik ketika lampu itu dihidupkan, tapi seringkali orang tidak menyadari. Nah, itulah yang sering kalian tulis sesuatu yang keluar dari pakem yang berlawanan dengan arus orang-orang pikirkan. Itu yang ingin saya keluarkan agar kalian bisa menulis itu. Ada lagi pertanyaan tadi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, saya mau tanya sedikit tentang, kan Mas Agus punya blog, nah itu kiat-kiatnya promosi yang bagus agar bisa sampai ke pembaca itu bagaimana? Jadi ini ini pertanyaan yang bagus dan sering ditanyakan. Bagaimana cara promosi ini sebenarnya materi nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya dikasih jatah sampai jam 9 ya, cuma saya tidak akan sampai jam 9, mungkin sampai jam setengah 9 karena beberapa materi tadi sudah dijawab, jadi ini cuma tinggal mengulang lagi. Jadi sekarang mungkin tidak ada sesi tawa-ketawa ya, jadi mungkin nggak setuju yang pertama karena itu materi pokok, materi teknis yang mungkin akan saya ajarkan. Dari bukti omong boleh aturan. Jadi blogger itu genre sebuah itu seperti musik, jadi punya genre banyak sekali. Ada blogger yang khusus membahas tentang makanan, namanya food blogger. Ada yang bahas tentang fashion, namanya fashion blogger. Juga fashion blogger itu pun masih banyak lagi, ada yang fashion khusus hijab, fashion khusus untuk yang vintage dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang traveler blogger atau techno blogger yang biasanya suka nge-review HP, gadget, kemudian ditulis spesifikasinya dan lain sebagainya, namanya techno blogger, dan masih banyak sebagainya. Yang paling sering itu personal blogger, jadi yang sering nulis kisah atau catatan sehari-hari. Nah, di sini pakai WordPress, pakai Blogspot atau pakai apa? Hah? Pakai Blogspot ya? Nah, jadi teknis ya. WordPress itu template-nya tidak bisa diganti. Jadi WordPress itu bisa diganti, tapi hanya template yang sudah tersedia di WordPress. Tapi kalau Blogspot itu bisa diganti karena kita bisa cari template sendiri. WordPress yang bisa diganti template-nya yang template dari luar itu hanya WordPress yang versi berbayar. Jadi kalau WordPress yang gratisan itu hanya bisa diganti tapi template-nya terbatas. Makanya saya lebih suka pakai Blogspot dibanding WordPress. Tapi ini selera, banyak yang suka WordPress, banyak yang suka Blogspot, itu selera. Jadi tidak ada yang mengharuskan harus pakai WordPress, harus pakai Blogspot dan lain sebagainya ya. Ini yang saya maksud sebagai template responsif. Jadi ketika dibuka di HP, dibuka di tablet, dibuka di desktop atau di laptop dengan resolusi yang sedemikian rupa, dia template-nya akan menyesuaikan. Jadi tidak perlu misalnya dibuka di HP, kita tidak perlu memperbesar agar terbaca tulisannya. Nah, kalau untuk yang pakai Blogspot, kata kuncinya free responsive Blogspot template, ini tolong dicatat. Kalau yang pakai Blogspot ya free
blogspot, free responsive blogspot template. Ini cuma dicatat aja, cuma agar yang mau cari template yang responsif, free responsive blogspot template. Ini ya, free responsive. Ini ya, free responsive blogspot template. Nanti kalau dicari akan ada banyak sekali template-template blogspot yang responsif. Jadi blogspot itu sebenarnya punya template responsif sendiri, tapi tidak menarik. Nah, ada beberapa template yang sudah menyediakan ini. Nah, kalau ingin mengecek kalian punya blog, itu kalian sudah responsif atau belum? Bisa dicek di sini. Alamatnya ada www.studiopress.com. Dari sini responsif. Jadi mereka bisa dicek. Ini dari tampilan manapun. Ini bisa dicatat alamatnya itu. Ini kalau buat di HP nanti hasilnya seperti ini. Ini berarti responsif. Karena tidak perlu memperbesar pakai tangan. Ini kalau buka di tablet seperti ini. Kita ada studiopress.com responsif. Ini untuk mengecek blog kalian itu sudah responsif atau belum. Yang punya blog tolong langsung di, kalau di sini nanti koneksinya akan ini kan dipakai banyak, mungkin jadi akan agak dalam, nanti di rumah bisa dicek. studiopress.com responsif. Sudah. Nah, sekarang saya ingin kasih tahu beberapa hal pokok yang harus ada di blog. Ya. Pertama, menu ya. Ya, di WordPress atau Blogspot itu sudah menyediakan fitur namanya menu. Menu itu kalian bisa tambah sebanyak mungkin, tetapi yang paling penting itu dua, yaitu halaman tentang saya. Tentang saya itu halaman yang berisi biodata kalian secara singkat. Tentang saya itu yang penting dan sangat vital, sehingga kalau yang punya blog tolong dibikin halaman tentang saya, about me ya. Halaman about me itu tolong dibikin halaman sendiri, jadi ketika orang buka blog, dia langsung tahu ini yang punya blog siapa, orang mana, spesialisasinya apa, itu yang paling penting. Sudah ya? Ini satu halaman tentang saya buat untuk blog saya. Saya nggak perlu lengkap-lengkap seperti biodata orang daftar ke formulir ya. Makanan favorit, minuman favorit itu nggak perlu dicantumkan. Jadi mungkin yang penting nama, kalau pendidikan mungkin diperlukan ya silakan ditambahkan. Kalau kalian yang punya karya silakan tuliskan. Itu yang paling pokok. Halaman tentang saya ini yang selalu saya katakan pada setiap acara kayak gini, kalau punya blog yang paling penting ditulis adalah pertama halaman tentang saya, halaman about me. Di sini ada yang punya cita-cita jadi penulis gitu, ada nggak sih? Ada ya? Nah, jadi saya kasih tahu sekarang itu penerbitan. Kalau zaman dulu kan orang kita nulis naskah terus dikirim ke penerbit ya.
Pustaka, ini salah satu pembentukan di Jogja, bahwa sekarang dia lebih suka bergerilya mencari penulis sendiri. Enggak, mereka tetap menerima naskah, tapi mereka lebih fokus untuk cari penulis sendiri, dan yang dicari adalah dua, dari blog sama dari Wattpad. Wattpad itu semacam aplikasi novelis yang ingin menulis cerita di online, namanya Wattpad sama blog. Jadi saya dulu bikin buku juga karena editor itu baca blog saya. Jadi mulai sekarang pentingnya ngasih menu aboni ini salah satunya untuk itu. Dan yang kedua, yang paling penting adalah kontak. Jadi nggak usah nomor HP sebenarnya, email yang aktif, emailnya. Kalau nomor HP yang bisa ditemukan silakan. Tapi saya lebih prefer untuk ke email. Kalau ingin minta dengan HP silakan, atau akun Twitter atau Facebook, link Facebook silakan. Tapi nomor HP kalau bisa jangan, nggak usah. Jadi Facebook, Twitter, sama email itu yang penting, kontak. Sudah ya? Yang kedua sidebar. Tahu sidebar ya? Sidebar itu di blog biasanya kan ada dua kolom. Yang satu tulisan, yang satu yang sering buat naruh hiasan dan lain-lain itu namanya sidebar. Saya biasanya punya sidebar tapi samar dianggap deso ya. Jadi saya bilang sidebar ya. Aku biasanya sidebar ya. Nah, sidebar ini sebenarnya bisa diisi apapun. Cuma saya sarankan yang paling penting adalah dua. Yang pertama arsip. Sama yang kedua adalah recent post. Jadi postingan terakhir atau fitur post. Nanti yang pakai blogspot, pakai WordPress itu semua ada. Oke sudah ya. Nah, data sekarang itu di sini harusnya kan tugas nulis ya. Tapi saya nggak tahu di sini bisa online semua nggak? Bisa online semua ya. Kalau memang nggak bisa online semua, nulis di Word nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa online, tulis di Word masing-masing. Tapi tadi nggak bisa ya. Bisa semua. Ada yang nggak online? Kalau begitu gini, seandainya kalian punya blog, apa yang akan kalian tuliskan itu apa? Nah, tugasnya itu, silakan tulis satu tulisan, temanya terserah, apapun yang ingin kalian tuliskan seandainya kalian punya blog. Kalian sudah punya blog, apa yang biasa kalian tuliskan? Itu, silakan kalian boleh menulis tentang review HP atau kemudian kisah saat bertamasya atau pengalaman sehari-hari. Yang silakan ditulis. Ini bebas Word ya, nggak usah dibuat karena di sini nggak connect ya. Ada beberapa yang nggak connect, ada yang connect, ada yang nggak connect. Instruksinya jelas nggak? Halo, jelas nggak? Tulis tulisan yang akan kalian tulis seandainya kalian punya blog minimal 5 paragraf. Minimal 5 paragraf itu sudah sangat-sangat minim. Nah, itu tugas pertama ya. Terus tugas kedua di sini saya ingin semuanya berhitung dan 1, 2, 3 gitu ya. Dari sini ya.
satu, dua, itu lah satu. Terus diingat-ingat nomornya ya. Terus empat, kemana ya? Kesini ya. Satu. Kalau pulang ya itu ya, satu, dua, semua ingat-ingat nomornya masing-masing. Ingat-ingat nomornya. Tiga satu, terus tiga dua, tiga tiga, tiga empat, tiga lima, tiga enam, 39. Terus 43, 45. Sudah ya? Sudah. Ingat-ingat nomornya. Ingat-ingat ya. Sekarang yang nomor satu. Yang nomor satu. Tiap lipatan 6 ya. Nomor satu, silakan tulis 3 paragraf. Tulisan terserah, tapi harus mengandung kata sekolah, laptop, dan emosi. Sekolah, laptop, dan emosi. Yang nomor 1, 7. Sudah nggak? Setiap lipatan 6. Ya, 1, 7, 13. Udah nggak? Yang lipatan 2, hotel, pas, dan marah. Tidak ya? Yang kelipatan 3, pengadilan, asbab, dan cinta. Pengadilan, asbab, dan cinta. Kalau aku tulis saja ya.
Kamu tak baru datang. Kamu tak baru datang. Wah, tasnya baru. Iya, tasnya baru. Yang satu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nomor 8 berarti kembalinya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Hanya mengandung kata ini. Gimana caranya menghubungkan agar 3 kata itu bisa dimuat di? Ya, asal ada kata itu. Tiga paragraf ya, dan dibikin selogis mungkin, logis ya. Boleh, ya ini harus fiksi ya. Dibikin selogis mungkin. Misalnya ini nomor 5 ya, aku bebas kemudian beli restoran dan kucing, itu kan tidak logis. Gimana caranya ada 3 kata itu bisa menjadi sebuah cerita tapi logis, ya. Halo ya? Hah? Enggak harus apa? Tidak harus sulit. Pokoknya 3 kata. 3 kata itu harus ada dalam tulisan yang kalian buat. Itu tugas yang kedua. Yang pertama, nulis artikel terserah kalian minimal 5 paragraf. Tugas 5 paragraf minimal ya. Yang kedua, bikin tulisan 3 paragraf saja, tetapi ada kata itu. Beda. Ada 2 tugas. Tugas pertama, tulis apapun yang ingin kalian tulis jika kalian punya blog. Yang kedua, bikin artikel 3 paragraf saja, asal mengandung kata itu sesuai dengan nomor yang mudah nggak? Kalau harus jatuh ya. Bahasanya bebas bahasa Indonesia. Ini nomor 1, ini nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti 8-nya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ini 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ini 23, ini 22, 23, 24. Kalian tentukan sendiri ya. 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 Maka itu saya nggak nyuruh kalian terus di blog ya, saya terus di Word, Microsoft Word, karena jadi gini, di sini ada yang sudah punya blog kan. Kalau kalian tulis apapun terserah yang ingin kalian tulis minimal
minimal 5 paragraf. Tapi kalau yang punya blog, kalau misalnya passwordnya nggak ada ya nulisnya di Word. Nanti kalau di rumah sudah ingat atau ingin bikin blog lagi, nah artikel itu yang kalian pindahkan ke blog. Tapi enggak, itu terserah karena saya nggak urus dengan itu. Saya hanya urus dengan tugas yang saya berikan sekarang ini gitu. Mudah nggak? Mudah ya? Nah, untuk tugas yang pertama, kalian kan nulis artikel terserah. Itu silakan tulis artikel yang menurut kalian punya passion di situ. Gitu. Seandainya saya suka fotografi, ya tulis tentang fotografi. Saya suka sama dunia karaoke, ya tulis karaoke. Saya suka dengan sepak bola, tulis sepak bola. Saya suka dengan film, tulis film. Tulis sesuatu ya kalian memang punya passion di situ, kalian paham tentang itu. Gitu. Jangan yang sukanya sepak bola tapi maksa nulis tentang tenis. Jangan, jadi tulis tentang sesuatu yang kalian mengerti, kalian paham dan kalian pernah punya pengalaman tentang itu. 5 paragraf, yang itu tugas pertama. Yang kedua 3 paragraf terserah, yang penting ada unsur kata ini sesuai dengan nomor yang tadi sampean semua sebutkan. Kasih waktu ini sampai jam berapa sih? 9, setengah 9 ya. Udah, terus aku nanti mulai dulu. Yang gak ada kok di sana. Ini yang saya hapus mulai dulu ya. Maaf dengan yang ini. Ini gini, karena nanti kan dikirim ke email. Harus hari ini ya. Besok. Enggak koneksi, ini masalah koneksi itu bisa enggak? Bisa ya? Ya nanti koneksinya minjem punya teman lah, jadi kan nanti kan nggak harus bareng semua kirim ya. Tolong bikin sebagus mungkin dan sebaik mungkin ya. Nanti yang terbaik tak kasih pulsa ya, 50.000 ya. Yang terbaik ya. Hah? Gua aja. Satu peserta ya. Atau dua ya. Dua lah, 2 peserta ya. 2 peserta saya janjikan 50.000 untuk tulisan terbaik ya. 50.000 satu orang. Ada gini aja deh, 25.000 4 orang ya. Dia lebih merata ya, 25.000. Nanti kalau kirim cantumkan nomor HP. Nah.
Ini ya. Ada yang pulang juga? Bagus. Wah, coba di sini. Saya kumpul ya. Enggak ada dulu. Saya penasaran, sing loten nyanyi CNTAI piye? Aku cocok kentir loh. Kemudian apa ya? Ya, saya sekarang cerita ya. Kalau blogger itu kan ada kayak komunitasnya, ya. Biasanya setiap kota ada. Terus komunitas yang lain juga banyak. Nah, hampir setiap tahun tuh selalu ada kopdar antar blogger se-Indonesia. Namanya Blogger Nusantara. Nah, itu setiap biasanya perwakilan tiap daerah itu nanti dipilih berapa orang yang untuk ikut konvensi, ya bukan konvensi, semacam kopdar. Gitu. Jadi kalau yang 4 tahunan sekali itu namanya ASEAN Blogger. Jadi blogger seluruh Asia Tenggara itu ngumpul. Kalau edisi itu saya nggak tahu tuan rumahnya siapa, tapi kemarin 2013 tuan rumahnya Indonesia. Kalau saya tahu saja tahun 2017 Brunei, setahu saya. Kalau Indonesia biasanya ada konvensi blogger Nusantara, itu setiap tahun biasanya ratusan blogger berkumpul gitu. ASEAN saya pernah tahun 2012. Ya, tidak pas di Indonesia. Yang luar negeri aku bodoh longkos ya. Gak ada sponsor. Kita cuma dikasih akomodasi selama di hotel, makanan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk transportasi kita jarang transportasi. Tapi karena Indonesia, orang yang Indonesia itu ke waktu itu namanya Solo. Orang Indonesia yang berangkat ke Solo yang berpilih itu mereka dibiayai full, jadi ya naik pesawat gitu hanya dibayari. Tapi kalau yang luar negeri yang dibayari cuma 25 orang. Jadi yang 25 lagi terpilih. Jadi saat yang besok tuan rumahnya kan Brunei. Jadi yang luar Brunei yang diongkosi. Yang luar daerah, yang luar negara Brunei itu diseleksi hanya 25 orang yang diongkosi gratis. Wah, kalau itu saya nggak tahu, saya dari Kemenlu ya menyeleksi ya. Enggak apa-apa. Enggak harus. Aku nulis Inggris ya harus. Mau mana Indonesia kan biasa mau. Silakan mau lepas apa aja Inggris kayak bingung. Ada juga dari apa kok? Pokok santai lah. Blog itu jalan-jalan blog ya, kalian mengunjungi blog, kemudian komentar di situ dengan akun kalian. Jadi setiap kali kalian melakukan blog yang bagus, membaca tulisan blog yang bagus, itu usahakan memberikan komentar di blog tersebut.
yang paling menjanjikan pengunjung ke blog kita, karena kalau di grup biasanya kurang maksimal. Nah, ini yang saya lihat agar blog menarik dibaca, ini penting. Pertama tampilan menarik ya. Tampilan blog yang menarik akan membuat orang merasa nyaman baca blog, itu yang pertama. Sama seperti kita ketemu orang, ada orangnya jengkel ini ngomong, tapi nih orangnya bagus, orangnya ayu, dan rasanya tetap kepenak. Kalau itu orangnya beli ini baik, resep kopi apa, orangnya ayu, aku tetap betah. Ya tapi aku saya pikir kalian juga gitu ya. Yang wanita mau ketemu yang cowok yang resep apapun, asal gue bagus, ganteng, hati-hati bakal betah. Biasanya ngono, itu biasanya. Nah untuk blog juga begitu. Artikel itu biasanya bisa ditampilkan. Ketika tampilan blog itu ternyata menarik, biasanya kita betah untuk membaca. Nah, yang kedua adalah gunakan media pendukung. Jadi sekarang ini untuk posting blog tidak melulu tentang tulisan, tapi juga media pendukung seperti video atau gambar ya. Kalau sini posting blog biasa pakai gambar atau tidak? Biasanya, mulai sekarang pakai gambar gitu ya. Gambar itu di blog juga berpengaruh untuk SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Jadi ketika gambar itu dicantumkan di blog, itu pencarian di Google, blog kita bisa ikut terlihat. Saya sering sekali menggunakan gambar di blog ilustrasi. Saya selalu menggunakan ilustrasi yang lucu agar orang-orang tertarik untuk baca blog saya, walaupun artikel saya nggak bagus-bagus amat. Ini contoh ya. Terapika di tangan kiri, gorengan di tangan kanan, tidak jodoh yang masih di tangan Tuhan. Ini beberapa contoh gambar ilustrasi yang tidak pakai ketika saya coba di blog. Saya pakai gambar ilustrasi ini karena banyak orang yang suka dengan kata-kata atau kutub ini, dan akhirnya orang mau bersedia untuk meng-share artikel kita. Padahal inti artikelnya sebenarnya hanya sederhana, tapi kadang kita sering menggunakan gambar-gambar ilustrasi yang orang punya ketertarikan sendiri. Udah ini saya posting waktu musim pemilu kemarin. Saya coba bikin seperti spanduk seperti, dan ternyata banyak sekali yang baca dan banyak yang nge-share ya. Karena biasanya kalau posting kan musiman, saya biasanya posting tentang pemilu, kemudian saya coba bikin ilustrasi seperti ini ya. Seperti ini, misalnya ayam dan rabu ya. Ini beberapa momen-momen yang jadi ini mulai sekarang kemana? Saya yakin di sini semua punya HP ya, HP yang berkamera ya. Enggak punya ya? Ya kawan digital lah. Jadi sekali kita menemu momen yang bagus itu kita lewatkan begitu saja. Nah, kalau mulai sekarang ketika ada mudah butuh balap putra dan itu bisa ditulis di blog. Saya ini sebenarnya nggak sengaja lihat ayam ini di dekat warnet dulu tempat saya bekerja, dan benar-benar unik gitu. Iya, dia hidup lari-lari kasihan lah 40 gitu. Oh iya, ini saya sering kasihan sama seperti ini ya. Terus ini waktu saya posting tentang kucing saya. Saya selalu menggunakan gambar-gambar yang mengundang orang untuk tersenyum atau tertawa minimal. Karena biasanya orang itu kalau sudah tertarik dengan blog kita, tertarik dengan gambar ilustrasi yang kita tawarkan, biasanya orang itu mau membaca. Biasanya. Penting lanang saya ini. Lebih gede tadi ya. Tidak semua saya yang menyenangkan juga berangkat foto. Tidak selalu yang lucu ya. Jadi suatu ketika saya itu di rumah ketemu kucing ini bisa, jadi hampir separuh matanya itu hilang ya. Separuh. Seperti ini. Bahkan matanya itu udah nggak ada. Katanya ada orang yang tahu ini kucing itu harus berkelahi dengan sama kucing. Tapi tidak tahu seperti ini. Ini saya buat, kemudian saya tulis video, ternyata banyak sekali orang yang komen
saya mati kan, kucing saya mati dan anak-anaknya masih kecil kan. Saya posting di blog itu banyak sekali pecinta kucing yang komen. Apalagi setelah kucing saya kecil-kecil ternyata mati. Dan itu ternyata salah saya. Kucing saya karena masih kecil-kecil, aku kan mikir sakit mau coba disusoni gitu kan. Akhirnya saya kasih susu formula. Dan ternyata susu itu yang membuat kucing itu mati. Ya, jadi kucing kalau yang masih kecil ternyata kalau dikasih susu formula, dia justru pencernaannya tidak lancar karena dia tidak desain untuk itu. Nah, banyak pecinta kucing yang memberitahu saya, Mas, kalau kucing masih kecil itu jangan dikasih susu formula, tapi susu khusus untuk kucing. Nah, setelah itu kemudian saya mulai banyak belajar tentang perkucingan. Salah satunya adalah baca dari para pembaca blog saya yang berkomentar di blog saya tentang dunia kucing. Nah, itu yang saya pelajari di situ. Di sini terjadi tukar informasi antara pembaca dan blogger. Nah, makanya itu salah satu faktor yang sangat penting saya tegaskan mulai sekarang kalau ingin posting di blog atau apa, tolong ya sertai gambar atau apapun. Karena gambar itu menarik orang untuk membaca, itu penting. Nah, satu lagi, kalau di kamera digital atau di HP itu biasanya film foto namanya IMG 004, IMG 001 itu biasanya film foto record dari HP ya, atau dari kamera digital. Besok sebelum posting itu jangan langsung di post, tapi ubah nama film fotonya. Mudah nggak? Misalnya kalian foto Borobudur, file fotonya itu jangan standar, jangan dibikin default, tapi ubah menjadi borobudur.jpg, borobudur.png. Jadi ubah file itu menjadi nama seperti kalian foto itu gimana? Karena di pencarian Google itu bagus. Ketika di search kata Borobudur, nanti foto kalian bisa muncul. Jadi biar orang foto kalian nanti juga bisa terekspos di Google. Jadi jangan asal foto jangan asal diupload, tapi diubah dulu namanya, baru diupload. Dan untuk blog sekali lagi ukurannya tidak usah besar-besar, cukup kecil saja. Maksimal itu 1600 pixel maksimal. Pokoknya gambar yang diupload di blog itu jangan sampai lebih dari 1 mega. Jangan lebih dari 1 mega. Kalau masih 2 mega, 3 mega, gambarnya kecil. Itu karena di blog itu ringan. Apalagi sekarang kan orang biasanya buka pakai HP. Orang pakai HP, orang sing wong di kuota, kirim, ya kan? Kuota yang ada di Morojo, itu kasihan sekali ya. Maaf, menyela sebentar. Untuk cara mengubah biar kecil size-nya itu bagaimana? Banyak cara ya. Pertama, program Photoshop bisa, program Photoshop ya. Kalau ini nggak ada, tapi nggak tahu ya. Ini di video 10 ya. Misalnya gambar ini ya, misalnya gambar ini ya. Kalau saya ini kan video 10 nggak tahu kalau yang lain gimana caranya. Saya biasanya pakai ini, klik kanan, open with. Saya pakai Microsoft Office Picture Manager biasanya. Tapi banyak sekali yang bisa dipakai, ada Paint, ada. Nah, kalau saya ini Creative Picture, kemudian Resize. Nah, ini maksimal 800, ini sudah besar ini, 800, 600 pixel kan, kemudian 640. Oke, nanti jadi detail sendiri. Kalau sudah baru di save, save. Atau bisa juga, biasanya lewat Paint juga bisa lebih Paint. Nah ini, pakai ini Resize. Di klik pixelnya. Nah ini misalnya mau dijadikan 500 pixel. Itu kan jadi sendiri. Dia yang paling mudah itu ya pakai Microsoft Office Picture sama Paint. Ada yang sering pakai aplikasi lain. Photoscape bisa buat Resize. Tapi yang kalau standar default nggak usah install di komputer. Ini Paint otomatis di Windows sudah ada, jadi tidak usah menginstal aplikasi lain. Nah, nih misalnya saya foto ini ya, ini foto mau saya upload di Facebook, tapi kan saya mau upload di blog, tapi ini foto saya ambil di Facebook. Nah di Facebook itu padahal namanya filenya seperti 1207, ini diubah.
tanpa partai ya. Nah kalian itu setuju atau tidak? Kalau setuju apa sebabnya? Kalau tidak apa sebabnya? Silakan tulis. 4 paragraf saja ya. 4 paragraf ya. Tanpa partai, tidak didukung oleh partai. Biasanya kan kalau calon kan ada yang dukung partai, kan ada PDI, P3, PKS. Ini dia maju tanpa partai karena dia independen. Jadi lewat jalur mengumpulkan KTP. Hah? Lu gak apa-apa. Karena saya justru ingin mengetahui ketahuan kalian. Jadi ini tugas, soalnya dari Bu Nino kita disuruh bikin tugas ya. Jadi tugasnya itu mengkritisi salah satu peristiwa atau isu yang sedang booming di sosial media. Ini salah satu isu yang sedang booming di sosial media. Jadi tujuannya agar kalau kalian ngobrol itu nggak selalu minyi-minyi gitu. Jadi ada yang selalu ngobrol kemudian dengan kata-kata yang mendayu, puitis, romantis, tapi nggak ada isinya. Jadi ini saya juga dari Bu Nino karena masalah Bu Nino agar kita bisa mencoba menulis ide atau tanggapan tentang sesuatu atau isu yang sedang hangat di sosial media dan ini yang dipilih tentang Ahok. Walaupun di sini saya mungkin nggak ada yang orang Jakarta, ya ada orang Jakarta, ada ya, yang lain Jawa Tengah semua kan. Seperti biasa kirim ke email yang kemarin, tulis di Word 4 paragraf, kalau kasih nama. Nah, oh iya, nggak apa langsung di badan email, tulis langsung di email. Tapi ini kan konek semua. Langsung di email nggak apa-apa, tulis di email. Langsung di badan email boleh. Yang pakai HP silakan. Langsung tulis di badan email tanggapan kalian tentang ini salah satu teknik blogging yang sering dipakai oleh banyak orang, dari yaitu menanggapi isu yang sedang terjadi di masyarakat. Banyak blogger yang menggunakan teknik ini untuk mengisi tulisannya, mengomentari. Oh ya udah ya. Mas Abdul nanti langsung tanya temennya ya, tugasnya apa ya. Di sini Mas setuju nggak Ahok itu pakai partai atau tidak? Pada setuju yang mana? Ya kali tuliskan ya, apa ada kalau yang setuju pakai partai apa alasannya, kalau yang tidak setuju pakai partai dan setuju sama Ahok yang maju independen apa alasannya? Alasannya saya tahu apa karena justru itu yang ingin digali.